dengan kenaikan gaji yang biasanya paling 5%, 10% aja udah Nggak kebagusan. ngejar. Di bawah inflasi malah ya. Aduh sedih banget. Inflasi berapa, naiknya berapa gitu. Dan bahkan lo harus tahu juga ya, di kantor gue ini juga nggak apa-apa mungkin di-share, karena kegelisahan satu kantor gue udah diumumin bahwa sampai 2 tahun lagi, sampai 2026 nggak akan ada kenaikan gaji. Waduh. Bayangin. Halo, gue Gema dan balik lagi dengan Live Talks. Hari ini kita akan bicara dengan teman-teman gue. Di sini ada Amanda, ada Pamela dan juga Sylvie. Dan topik hari ini kita akan ngomongin nih tentang keluar dari stabilitas kerjaan kantoran atau korporat. Boleh dong kita perkenalan diri dulu lah. Ini Boleh. siapa aja, backgroundnya apa aja nih sebelum terjun ke dunia asuransi? Siap. Nama aku Amanda. Sebelum bergabung dengan Alive, aku adalah Investor Relations untuk salah satu conglomerate group atau multinasional terbesar di Indonesia. Oke, kalau gue, halo semuanya, nama gue Pamela. Sebelum join di Alive, gue itu di marketing manager di F&B Business. Halo, aku Sylvie. Aku 15 tahun kerja corporate, pernah jadi auditor, finance accounting, dan terakhir head of internal control di salah satu tech company TBK di Indonesia. Oke, dan gue sendiri, Gema, saat ini masih aktif memang kerja di kantoran di salah satu proyeknya pemerintah Australia, dan sambil juga ngerjain bisnis asuransi. Tapi memang mereka semua ini yang jadi inspirasi lah ya buat full time di bisnis ini. Oke, nah tapi gue pengen mungkin mulai dengan satu pertanyaan ya. Kira-kira kenapa sih kalian tuh berani untuk bisa keluar dari pekerjaan kantoran ya? Karena kan buat sebagian besar orang itu kan kerjaan yang stabil gitu ya, yang pasti income-nya ada tiap bulan gitu. Kalau boleh mungkin dari siapa dulu? Amanda mungkin? Kenapa berani? Kalau gue, karena memang sebenarnya anaknya itu nggak gitu suka 9 to 5 sih. Memang gue tuh nggak suka yang di belakang meja terus gitu kan. Makanya salah satu alasan yang gue pilih awalnya jadi investor relations karena gue suka ketemu orang, gue suka keluar dari kantor gitu. So at the end of the day, I'm not a big fan of 9 to 5 dan gue orangnya suka banget traveling. Jadi tahu dong kalau orang kantoran cutinya terbatas. Iya bener sih. Cutinya terbatas banget guys. Nah jadi kalau itu salah satu biggest reason kenapa gue meninggalkan kerjaan korporat supaya gue bisa traveling tanpa terjerat cuti. Ya. Oke, itu gara-gara cutinya terbatas. Kalau Pamela sama Sylvie gimana? Gimana sih dulu? Boleh, boleh. Ya, lu dulu. Kalau aku mungkin terbawa keadaan gitu, karena Januari tahun lalu tuh aku baru punya anak yang ketiga. Gitu. Jadi awalnya join di sini tuh sebenarnya udah dari 2022. Tapi waktu itu backgroundnya memang pengen learn new things gitu. Along the way akhirnya punya anak ketiga, ART resign, problem ibu-ibu ya. Jadinya decided to full time di sini dan ternyata it's one of my best decision so far. Asik. Oke. Pamela? Kalau gue sih sebenarnya mirip-mirip sama Epi tadi jawabannya gitu ya, berhubungan sama anak gitu. Tadinya kan memang selama 10 tahun, 11 tahun kerja corporate gitu kan. Udah nyaman ya kan, nyaman. Tapi sejak punya anak, akhirnya waktu itu tuh ngerasa kayaknya enak ya punya kerjaan yang waktunya fleksibel, bisa sambil liatin anak gitu. Akhirnya coba lirik-lirik sini sana dan dikenalin lah ke bisnis ini gitu, dan ternyata ya itu bisa dijalanin, income juga menjanjikan. Jadi makanya waktu itu juga berani untuk ninggalin corporate yang udah stabil karena di income di sini ternyata jauh lebih potensial gitu. Iya benar-benar. Ya kalau gue sendiri, kalau boleh share juga, ya memang masih di dunia korporat, cuman bener kata Amanda, yang masih gue rasakan adalah cari waktu buat bisa cuti. Cutinya mah ada, tapi izinnya yang susah. Nggak keluar. Ya, karena kadang-kadang lagi sibuk mulu ya, nggak ada kosongnya gitu. Nah terus sama bener tadi soal uang juga, ya gue kaget juga. Awalnya gue join industri ini karena pengen jadi nasabah aja tapi pengen diskon gitu ya. Oke. Gue terusin kok 100 juta komisinya. Jadi ayolah gas terus gitu. Jadi ya, tapi masih terikat kontrak, jadi ya kenapa masih belum full time. Gitu sih kalau gue. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kan mungkin ada ketakutan ya waktu mulai hal baru, apalagi dari kantoran sama bisnis itu kan mungkin dunia yang berbeda tuh. Kira-kira ada nggak ketakutan itu di awal buat teman-teman?
Kalau aku enggak ya jujur ya. Wow. Ya karena waktu jelasin bisnisnya sama leader aku Askia. Askia itu kebetulan temennya suami aku. Jadi dijelasin sama dia, terus yang aku pikirin sebenarnya apa sih yang aku butuhin buat ngejalanin bisnis ini. Satu, ya of course bayar ujian ya. Yang kedua, ya modalnya cuman waktu kan. Waktu buat aku belajar produk dan waktu untuk ketemu orang. Jadi ya why not dicoba gitu. Oke. Oke, kalau gue juga dulu pas pertama kali join memang nggak takut karena kan masih kerja. Jadi kayak ya nothing tulus lah, kalau di sini bisa jalannya bagus, kalau nggak pun gue masih punya kerjaan gitu. Tapi ternyata setelah jalan setahun baru deh tuh mikir kan, jalan setahun gimana nih, mau resign atau enggak gitu. Tapi since gue lihat kayak dalam setahun itu tuh income gue di sini udah bisa nyamain gaji gue di kantor loh. Jadi gimana ke depannya pasti kan masih lebih wow lagi gitu kan. Jadi udah akhirnya kayak oke lah, yaudah resign aja gitu, cabut. Oke. Amanda? Kalau gue sendiri waktu memutuskan resign berarti ya, nggak takut karena mungkin juga karena gue belum ada tanggungan, ya kan. Jadi gue mikir kayak, oh misalnya gue mau banting setir nih, pindah sebuah karir yang baru, the time is now, gitu. Karena satu lagi belum menikah, belum punya anak at the time ya, gitu. Jadinya gue pikir, dan gue tahu banget potensinya bisnis ini kan luar biasa banget ya. Dan kalau gue bener-bener ikutin full time, full heart di sini, gue yakin pasti gue akan sampai di tujuan itu jauh lebih cepat gitu loh. Makanya waktu memutuskan resign bener-bener yakin banget, oke, this is it, this is my next journey, dan gue bakal capai semuanya dari bisnis ini gitu. Right, yes, yeah. Ya kalau gue sendiri ada ketakutan atau enggak, ya tentu ada awalnya ya. Tadi ya, ini dunia yang berbeda dari yang tadi stabil terus jadi bisnis. Yang namanya bisnis ya tahu sendiri, income-nya kayak gimana, bisa dinamis banget gitu. Cuman ternyata malah gue bukannya menganggap itu sebagai sebuah yang harus ditakuti gitu. Malah gue mumpung masih transisi jadi belajar gitu loh untuk ngatur income itu supaya bisa stabil. Yang namanya orang bisnis bisa tuh diatur supaya kita ambilnya gaji bulanan gitu. Dari mungkin income bisa gede banget tiba-tiba. Nah, terus ya udah kita save aja, pas kita butuh baru ngambil, kayak seakan-akan itu gaji gitu. Bisa diatur kayak gitu sebenarnya. Bener. Gitu. Nah, itu yang justru gue pelajari di sini ya. Jadi pas banget kalau ada yang lagi mikir mau bertransisi ke bisnis, ini tuh justru gelanggang arena yang tepat gitu loh buat kita berlatih sebelum beneran full ke bisnis gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak Sylvie tadi udah 15 tahun ya sebelumnya kerja kantoran, itu kan pasti udah akumulasi tuh skill, keterampilan, keahlian lah. Atau teman-teman di sini juga yang udah punya pengalaman, kira-kira itu bisa di-relate nggak sama bisnis yang sekarang? Bisa sih, karena kan kalau pengalaman aku mostly kerjaan aku tuh berhubungan dengan numbers, finance accounting, biarpun internal control ya tetap ada related with numbers lah. Dan itu tuh buat aku tuh kepake waktu misalnya belajar produk, karena kan misalnya kalau kita lihat ilustrasi itu kan ada numbers ya, jadi justru bagian itu tuh buat aku jujur memang lebih cepet gitu. Proyeksi dana investasi. Jadi udah nggak pusing lah lihat angka gitu ya. Cuman memang yang aku harus banyak adaptasi itu justru people skill. Karena kalau kayak tadi Amanda kan mungkin nggak suka behind the desk. Kalau aku 15 tahun behind the desk terus. Right, yes. Iya, Malah gitu. comfortnya di situ ya. Iya, gitu, betul. Jadi itu sih yang harus aku adapt. Tapi ya satu sisi ya related with numbers itu juga membantu banget. Oke. Tapi kalau buat teman-teman yang lain, kalau Sylvie mungkin kayaknya berhubungan banget ya numbers, terus hubungannya sama produk keuangan juga yang numbers lagi. Tapi mungkin bagi sebagian orang namanya asuransi hal yang berbeda tuh. Nggak tahu kalau buat Pamela sama Amanda gimana menyesuaikan dirinya gitu. Kalau gue memang dari segi produk itu entirely different ya kan, karena kebetulan waktu gue jadi investor relations manager itu company-nya gue tuh lebih bergerak di bidang FMCG gitu. Jadi of course produk asuransi sama makanan beda ya guys ya gitu. Tapi karena role gue waktu itu sebagai investor relations, jadi banyak ketemu orang dan communication-nya investor relations ke publik itu kan soal numbers juga ya gitu. Jadi I think karena background itu, gue pas ketemu sama orang ngobrolin soal the company that I'm representing right now, which is Alive and Allianz gitu, juga ngobrolnya tuh flow-nya lebih enak aja lah gitu. Malah
di bisnis ini gue lebih semangat untuk ketemu orang, Gem. Karena kan setiap orang yang gue ketemuin, komisi gue nambah ya guys. Kalau waktu gue kerja corporate kan, kalau ketemu orang mau sebanyak apapun ketemu orang ya udah gue based on salary gitu kan. Jadinya itu lebih termotivasi lagi malah di sini. Wow, malah jadi lari ya. Kejar. Kalau gue karena backgroundnya dari marketing, ya produknya beda kan. Kalau marketing kemarin gue di F&B bisnis ya kan, restoran gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan ya sama tuh asuransi. Jadi benar-benar bertolak belakang gitu. Kalau asuransi kayak otak kiri banget gitu kan. Kalau di marketing kan sebenarnya ya mirip sih. Kalau dulu kan memarketingkan si makanannya gitu kan, restorannya. Kalau sekarang memarketingkan diri sendiri. Diri sendiri gitu. Tapi intinya sih kalau dari apa yang gue pelajarin di company, di corporate dulu, ya communication skill, presentation skill, yaitu ya sangat berguna juga di sini gitu. Ngadepin orang juga kan, marketing kan ketemu banyak orang juga gitu kan, ketemu partner segala macam, ya itu berguna juga di sini sih, karena ya di sini kan juga kita ketemu sama banyak orang gitu. Malah menurut gue, Gem, orang-orang yang punya background corporate itu punya advantage untuk jalanin bisnis ini ya, kalau aku personally. Karena menurut aku semua yang kita pelajarin dari background corporate itu, baik itu sesama colleagues, atau kita dapet task dari bos gitu yang ngerjain sesuatu, baik itu analisa numbers, atau mungkin kayak contohnya Pamela marketing ya. Menurut gue itu semua tuh justru ngebantu banget buat di bisnis ini dibandingkan mereka yang gak ada background corporate. Bahkan as simple as preparing proposals, bikin Excel, bikin PPT gitu ya. Kita tuh bikin itu kayak oh ya udah natural aja karena emang udah biasa gitu. This is what I did for the longest time ya kan. Jadi menurut gue justru orang-orang dengan background corporate itu benar-benar punya advantage sih untuk jalanin bisnis ini. Betul. Gue nggak tahu deh di antara lo semua ada yang tahu nggak kalau gue tuh kerjanya sebenarnya di area publik gitu, kebijakan publik. Jadi kayak ngurusin BLT, bantuan langsung tunai, pernah ngomong tuh. Karena waktu sharing. Ya, bantuan Jadi baru sosial, gitu-gitu kan. Kayak kebijakan pemerintah apalah, kalau pemerintah mau bangun apa segala macam, gue yang analisis segala macam. Jadi kan sebenarnya kalau buat gue sendiri itu benar-benar completely a different world gitu dong. Antara dunia gue di kantor itu sama dunia asuransi gitu ya. Cuman yang gue bersyukur tuh di sini ternyata mentornya banyak banget. Itu yang gue merasa bersyukur. Nggak ada bisnis lain yang mungkin kalau kita mau nanya apapun, seteknis apapun tuh dijawab sedetil itu gitu. Bahkan kayak training ada banyak banget kelas-kelas yang bikin kita nggak hanya pintar soal asuransi, tapi juga gue juga amaze-nya adalah banyak kelas soal ngatur keluarga, ngatur waktu, manajemen waktu yang ngatur keuangan. Yes, nggak ada di tempat lain. Nggak gitu. diajarin di sekolah ya. Bener. Kan? Jadi gue juga jadi nggak takut untuk bisa ngejalanin bisnisnya, ngadepin orang, meskipun yang gue bawa itu beda banget sama yang biasa gue kerjain di keseharian gue di kantor gitu. Jadi ya bisnis ini tepat banget lagi-lagi kalau buat gue orang yang mau transisi ya untuk bisa ke bisnis gitu dari yang tadinya kantoran gitu. Kalau menurut lo semua nih, apa sih sisi positifnya dunia bisnis asuransi buat lo semua deh? Kira-kira apa nih yang bisa ditonjolin? Kalau gue dari komunitasnya sih, Oke. dari LF-nya sendiri ya, gitu. Kayak gue ngerasa sebenarnya kan ditawarin bisnis asuransi tuh dari dulu adalah gitu banyak gitu ya, tapi tetap aja kalau ngelihat komunitasnya tuh gue nggak serak gitu. Kayak baru di LF ini aja, jadi gue ngelihat kayak oke, nyambung semuanya bisa. Ya karena kan anak muda isinya gitu kan, atau ibu-ibu yang udah punya anak gitu. Kalau ngomong nyambung gitu. Jadi gue benar-benar serak sama komunitasnya, dan menurut gue itu juga salah satu yang penting banget gitu ya. Kalau lu mau punya bisnis atau apapun lah, kan komunitas orang-orang sekitar gitu lu ya. kan harus yang support, yang positif gitu kan. Jadi ya inilah yang gak gue dapet di tempat di kantor lah. Karena kan kalau kantor ya gitu ya, tahu sendiri, sikut-sikutan lah, single bacok ya. Kayak urusan lu, urusan gue gitu. Ya gitulah. Jadi ya komunitasnya di sini menurut gue oke banget. Oke. Apalagi udah nggak kayak zaman dulu ya, stigmanya kayak orang di asuransi tua-tua gitu. Iya, udah nggak kayak gitu kan. Gue Gitu. nggak Ternyata malah seumuran-seumuran kan sekarang di LF gitu. Gue dulu nggak mau masuk karena ngelihatnya begitu, man. Kayak aduh tua. Oke, kalau Manda atau Silvi gimana? Kalau selain komunitas sih, buat gue time flexibility ya. Jadi ya terutama gue anak 3 gitu ya. Kadang ngatur jadwal anak 1, 2, 3 aja udah pusing, ditambah jadwal gue, jadwal suami gitu. Jadi Gila ya. Iya, hampir. Jadi dengan time flexibility ini ya
bener-bener one of the plus point dari bisnis ini sih. Tapi ya harus dicatat ya, being flexible tapi yet still produktif gitu. Jangan bablas ya. Iya, Jangan. betul. Iya, iya. Kalau gue setuju sama flexibility-nya, setuju sama komunitasnya gitu. Karena kalau gue honestly dulu nggak pernah tahu juga kalau ternyata orang-orang di bisnis asuransi itu duitnya gede banget guys. Itu juga gue nggak pernah tahu lah seumur hidup gitu. Jadi waktu udah masuk ke sini kaget banget. I think that's also one of the main reasons yang nggak ada di dunia corporate adalah income acceleration kali ya Gem ya. Bener-bener. Mungkin kalau kita ngomongin jenjang karir di perusahaan itu paling berapa sih pertumbuhan gajinya ya Yeah, kan? Mungkin sesuai sama inflasi gitu. Tapi kalau ada promosi ya paling mentok-mentok berapa sih? Maybe 50% aja udah bagus banget gitu kan. Di sini tuh dalam berapa hitungan bulan naiknya itu puluhan persen. Kalau mau hitungnya dalam hitungan tahun bisa ribuan persen gitu. Jadi itu salah satu yang gue lihat ini ya menarik banget gitu yang ada di dunia korporat. Sama yang paling gue rasain juga yang tadi Gemma mention juga gitu loh, soal di sini kita punya mentor yang kita selalu bisa akses secara gratis ya kan, yang pasti susah banget kalau kita ngomongin di dunia luar sana gitu. Kayak ibaratnya nih, kalau gue kan dulunya FMCG ya, jadi kalau ada kompetitor nanya, buka dong bumbu dapur, resep lo gitu ya, kalau untuk bakmi itu gimana gitu kan, nggak mungkin dikasih tahu ya sama ownernya. Kuah bakso. Kayak cari sendiri lah, cari tahu sendiri gitu kan. Di sini kayak kita nanya sesuatu, wah itu dari A to Z semua dikasih tahu ya kan, nggak ada yang di hide sama sekali. Bahkan kalau kita mau minta temenin, didampingin, itu pun leader kita juga nemenin gitu kan. Jadi itu sesuatu yang menurut gue wah langka banget kayaknya di dunia bisnis dan di dunia corporate luar sana gitu. Ya emang bener banget semua yang udah pada share. Gue juga sampai bingung mau Apalagi? ngomong apa lagi. Tapi mungkin gue nambahin soal ini ya, soal kenaikan income ya. Karena kalau gue juga jadi mikir kalau misalnya gue terus ngerjain kerjaan kantoran, mau kapan sampai ke pencapaian tujuan-tujuan keuangan gue banyak gitu ya. Gue yang single aja masih banyak harus dipenuhin gitu, harus nyokap juga gue pikirin, adik gue pikirin, apalagi yang berkeluarga gitu ya, sekolah anak jadi mahal apa segala macem. Dan dengan kenaikan gaji yang biasanya paling 5%, 10% aja udah Nggak kebagusan. ngejar. Di bawah inflasi malah ya. Aduh sedih banget. Inflasi berapa, naiknya berapa gitu. Dan bahkan lo harus tahu juga ya, di kantor gue ini juga nggak apa-apa mungkin di-share, karena kegelisahan satu kantor gue udah diumumin bahwa sampai 2 tahun lagi, sampai 2026 nggak akan ada kenaikan gaji. Waduh. Bayangin. Jadi maksud gue kan nggak make sense ya. Inflasi ada tapi Gaji nggak naik. gaji nggak naik gitu. Jadi kan kapan mau nyampe ke tujuan-tujuan itu gitu, mau beli ini mau beli itu nggak bisa gitu kan. Ya itu sih yang emang terasa positifnya di sini adalah percepatan income ya kita bilang. Bayangin aja setahun aja gue tiba-tiba udah 3 digit. Ini beneran gue kayak kaget sendiri awalnya gitu, sampai pas terima pemberitahuan tiba-tiba gue dapet Selamat pagi. selamat pagi, biasanya SMS Income kan, Anda. income Anda sudah ditransfer 3 digit gitu. Gue langsung teriak. Sama-sama. Lo teriak, gue nangis loh. Gue nangis. Gue gemeteran. Gue bener-bener nangis karena ya seumur hidup nggak pernah ngeliat Transferan 3 digit gitu kan, transferan 3 digit gitu. Dan yang bikin gue amazed banget sebenarnya bukan cuma 3 digitnya, tapi yang kayak gue nggak nyangka bakal secepat itu Bener, gitu bener. kan. Karena ya bayangin gue walaupun mungkin gak selama Sylvia gitu ya, 15 tahun di korporat, gue cuma 6 tahun gitu. Tapi tetap aja selama 6 tahun dan gue udah capai triple digit di sini dalam waktu 1 tahun, itu kan gila banget gitu loh. Perbandingannya ya kan. Benar, iya. Percepatan income itu di mana lagi gitu. Sama tadi gara-gara gue mau ngomong gitu, Nangis. gue jadi nangis, beneran gue nangis gitu. Terus dan dari situ kan mungkin selama gue kerja kantoran karena gajinya juga terbatas, jadi nggak gitu bisa banyak kasih ke orang tua gitu kan. Begitu di sini income-nya triple digit, yang kayak gue juga transferin ke orang tua kayak enak banget gitu. Lebih kan. santai ya. Lebih santai banget gitu. Iya. Terus tadi gue baru kepikiran juga kalau kita di sini kan kayak nih contohnya, lo triple digit, gue triple digit, kita rata-rata di sini LF tuh triple digit gitu kan income-nya. Artinya banyak dong yang dapat triple digit income. Tapi kalau lo bayangin di dunia kantoran gitu, paling yang doang ya kan, yang paling atas gitu, atau kita ngomongin paling direksi
contohnya di company gue yang waktu sebelum ini ya, udah segede itu aja, salah satu company terbesar di Indonesia, direksinya cuma 8 orang, cuy. Ya kan, dari 8 orang ya itu yang gajinya paling besar gitu. Dan Kan kita pasti- di sini Iya, banyak diperbutkan juga sama yang lagi menuju ke Iya, posisi bener iya, itu. iya. banget. Yang lagi Itu kan sikut-sikutan ya, itu. sengit Iya. banget kan untuk sampai ke atas gitu. Udah mau sampai atas terus harus mempertahankan cuma posisi buat 8 orang gitu, kapan sampainya kan? Iya, benar-benar. Gak make sense. Gue tuh tadi teriak langsung kayak, ayo Apa nanti. teriaknya apa? Oh, gue bilang gini, mah gitu. Weekend ini kita makan yang enak. Sumpah, gue ngomong kayak gitu. Tanya sama nyokap gue, makan yang enak gitu. Ya itulah, pokoknya menyenangkan ya karena ya itu tadi macam-macam yang udah teman-teman share. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, kira-kira pencapaian terbesar apa nih sejauh ini yang teman-teman udah terima ya atau capai lah di bisnis ini? Ya, Ayo. nomor 1 ya pasti income-nya. Oh, income. Aku nggak bisa bohong, income-nya itu triple digit income stabil setiap bulan. Menurut aku tuh pencapaian yang luar biasa banget lah di bisnis ini. Sesuatu yang tadi balik lagi aku nggak pernah expect sebelum aku bergabung di sini. Tapi berkaitan dengan itu, aku tuh merasa bahwa selain tadi ya memberikan kontribusi transferan bulanan ke orang tua, untuk pertama kalinya di bisnis ini aku tuh bisa bawa mama aku pergi liburan ke luar negeri. Gak cuma keluar negeri deh, gue ngomongin gue bawa nyokap gue ke US liburan 1 bulan tanpa terkait cuti lagi ya guys. Bener juga. Ya kan, 1 bulan terus semuanya expenses itu gue yang bayarin buat nyokap, pesawat, hotel, makan, shopping, semuanya gitu. Kayak gue nggak pernah nyangka sebelumnya bisa lakuin itu buat nyokap gitu. Jadi makanya itu yang bikin gue terharu banget. Gila ya, ternyata bisnis ini tuh bisa bikin kita nggak cuma membahagiakan diri kita, tapi juga bahagiain orang lain, terutama orang tua kita sendiri gitu kan. Sesuatu yang gue nggak bayangin gue bisa dapat itu waktu kerja kantoran gitu. Karena yang kayak lo bilang, cutinya mungkin ada, tapi siapa sih yang kasih lu bakal hilang selama 1 bulan dari kantor gitu kan? Gak mungkin gitu. Jadi itu salah satu yang bikin gue happy banget. Gue bilang itu pencapaian terbesar lah, membahagiakan mama. Sampai waktu ajak mami pergi gitu, sampai mami nangis gitu kan, karena ya itu. Aduh, mama jadi pengen nangis tadi kan. Mana tisu-tisu? Iya, tapi itulah sampai sekarang ya masih gue terharu kalau gue ceritain soal bawa nyokap jalan-jalan ke Amerika pertama kalinya dengan uang gue sendiri gitu. Hebat. Yang lain mungkin ada cerita lagi? Kalau gue ya sama sih ya, dari segi income-nya juga ya kan, dari ya dibanding dengan corporate kemarin ya of course di sini ya yang udah melebihi lah gitu ya. Dan ya income segitu kan ya itu bisa bahagiain orang-orang sekitar kita lah, dari orang tua, anak, segala macam, pasangan termasuk ya. Sama kalau gue sih salah satunya adalah dari produknya sendiri gitu, karena kan maksudnya kita di sini kita sendiri juga ngerti produknya seperti apa, segala macam, butuhnya seperti apa, dan udah pasti keluarga gue duluan yang paling cepet gue proteksi gitu kan. Dan kejadian juga, maksudnya sempat kejadian bokap gue gitu, akhirnya maksudnya ya bener-bener terproteksi gitu, jadinya nggak perlu keluar uang pribadi, karena bokap gue sempat keluar masuk rumah sakit. Itu kalau dihitung-hitung mungkin dalam setahun 1M bisa nyampe gitu, keluar masuk rumah sakit. Jadi bokap gue sampai say thank you juga gitu, gila ya gitu. Tapi boleh kan? Bokap gue nggak ngomong gila sih. Kayak untung ya gitu kan, dia manggil gue si Cece gitu, untung ya si Cece masuk ke asuransi, dia bilang gitu. Kalau enggak bayarnya gimana nih gitu, kayak maksudnya ya sama itu, gue juga tuh pengen nangis gitu pas lagi baca WhatsApp dari bokap gue kayak gitu. Thank you dari orang tua itu tuh yang paling bikin kayak nyes banget gitu ya kan. Dari pekerjaan ini bisa jadi manfaat juga buat keluarga, buat orang tua gitu ya. Ya. Jadi berkat. Kalau gue ya mungkin ya dari tadi jawaban gue emak-emak banget ya. Jadi, buat gue tuh salah satu pencapaiannya ya gue bisa spend time dengan family more. Karena dulu waktu kerja corporate gue jam 6 maksimal, jam 6 pagi udah harus berangkat dari rumah, pulang ke rumah paling cepet ya mungkin jam 8, dan itu sometimes bukan karena kerjanya tapi karena trafficnya gitu. Jadi join di bisnis ini bisa banyak spend time sama keluarga, termasuk terakhir waktu kemarin kita setiap tahun dapat free trip ya dari Allianz ya. Aku bisa ngajak suami aku gitu, karena dia juga salah satu my biggest supporter di bisnis ini. I see. Hebat. Mantap ya. Apa ya? Itu dari mana? Makan enak. Ya itu juga salah satu pencapaian menurut gue ya. Betul banget.
bahwa kebahagiaan yang kita terima itu bisa dibagi-bagi, bahkan mungkin yang terutama keluarga sendiri itu juga udah bagus banget, dan apalagi pencapaian menurut gue juga bisa bantuin orang lain gitu. Nggak nyangka kayak ada sekali waktu ada nasabah gitu, klien gue yang baru aja ikut atau buka produknya di gue, terus nggak ada 2 minggu tiba-tiba telepon gue kecelakaan dan langsung dioperasi saat itu juga 200 juta. Lu bayangin aja, dia baru bayar sejutaan doang. Maksud gue merasa gila kalau dia telat aja Iya, nih, betul. gitu. Gue mungkin akan ngelihat ini di grup angkatan gue, mungkin mohon bantuannya. Galang dana Iya, gitu ya kayak biasanya. gitu kan. Jadi kan menurut gue ini juga salah satu pencapaian ya, yang gue juga merinding waktu itu karena wah gila sih kalau waktu itu nggak jadi ngambil atau kelamaan mikir gimana tuh nasibnya waktu itu gitu sih. Gitu sih. Jadi banyak maknanya, banyak menurut gue yang bisa jadi kita Iya. artikan sebagai pencapaian gitu ya di sini. Bukan cuma dari angka income doang Iya, ya. nggak nggak cuma cuma isinya ini ya. Betul. Jadi kalau gue selalu mikirnya kayak, oh kita jadi saluran berkat lah buat banyak orang gitu, nggak cuma buat keluarga tapi juga buat temen gitu kan. Iya, iya. Kayak tadi lo bilang soal bantuin teman kecelakaan, jadi ingat salah satu nasabah gue itu bokapnya tuh awalnya nggak mau masuk asuransi kan. Cuman teman gue ini maksa gitu loh, pokoknya masuk aja lah, tetap masuk gitu, ambil. Akhirnya bokapnya juga ambil asuransi sama gue ya kan. Nah terus begitu lewat, bener-bener baru lewat pas 1 tahun tuh dia ngerasain ada benjolan, dia mau cek gitu. Nah begitu dicek ternyata oh iya bener nih ada benjolan, tapi kan namanya kalau angkat benjolan kan biasa di biopsi ya gitu. Nah ternyata pas di biopsi itu udah cancer gitu. Dan itu bener-bener sampai sekarang tuh salah satu klaim terbesar yang gue handle dari klien gue, karena sampai belasan miliar gitu. Tapi puji Tuhan banget loh, dia dengan punya plan yang seluruh Asia kebetulan. Jadi begitu ketahuan langsung pergi ke Singapura untuk treatment segala macam, dan sekarang he's already cancer free. Dan itu thank you-nya dari teman gue, sampai bahkan bokapnya sendiri telepon gue gitu, say Tadinya thank nggak you mau Amanda gitu. Amanda thank you banget loh. Kayak bahkan istrinya dia juga bilang kayak, Amanda ini om pas banget ya, cuma beda 1 tahun gitu, langsung gitu 1 tahunnya kan kita ada masa tunggu itu kan buat benjolan kan. Pas banget itu lewat 1 tahun terus operasi, ternyata siapa yang nyangka, apalagi bokapnya teman gue ini tuh seumur hidup nggak pernah masuk rumah sakit loh, nggak even for trivial things lah, DB gitu nggak pernah. Tiba-tiba liver cancer man. Aduh, gue merinding sih pas lo denger lo bilang tagihan sampai miliaran tuh. Parah. Pertama kali kayak begitu ini dapat nih garansi letter dari Allianz kan, artinya cashless gitu. Tuh aja gue udah lihat kayak wah gila nih, udah berapa ratus. Dan itu bilnya cepet banget loh kegulungnya. Lu nggak nyangka loh kalau orang lagi treatment di Singapura, gila kegulungnya cepet banget. Tahu-tahu belum even ada 1 bulan, gue lihat kayak nama teman gue ya, gue bilang kayak ini udah 1 bulan udah 5M loh. Kayak nggak nyangka aja gitu. Bilnya tuh cepet banget kegulungnya. Dan gila kalau temen gue tuh nggak masuk kan, ibaratnya mana mungkin sih gue bisa donate berapa puluh M gitu kan buat dia kan, buat treatmentnya. Jadi ya itu ya salah satu impact yang kalau gue mah bilang kita dapat pahalanya banyak lah di bisnis ini. Amin, ya kan, amin. nolong Iya. banyak orang. Oke guys, sekarang pertanyaan gini. Would you say you are successful now dibandingin dulu waktu masih jadi pekerja kantoran? Kayak dari tadi sebenarnya udah terjawab ya. Iya sih. Kalau gue sebenarnya kan sukses buat tiap orang pasti beda-beda kan, sukses kita mau sukses yang gimana gitu. Tapi kalau gue sih ya menurut gue dibanding dulu sekarang lebih sukses iya. Dari segi macam-macam ya, dari segi income iya, dari segi waktu, dari segi ya flexibility time, dari segi apa yang bisa gue kasih ke orang-orang sekitar gitu. Tapi kalau udah sukses yang gue mau belum. Tapi kalau dibanding dengan dulu menurut gue sih udah gitu. Keren. Next, Sylvie mungkin? Kalau gue mungkin it's a different kind of success ya. Kalau dulu waktu di corporate benchmark suksesnya of course ya karir gitu. Ya puji Tuhan gue punya karir yang lumayan. Tapi kalau pas di sini kesuksesannya itu lebih berasa apa ya? Kayak lebih fulfill lah hidup gue, karena lebih balance dalam hal semuanya gitu, achievement dalam hal kerjaan plus ya lagi-lagi family time. Iya. Jadi sukses di
pekerjaan, di bisnis, sukses juga di keluarga gitulah ya. Next banget. Oke. Kalau gue mirip juga sih, sebenarnya gue setuju banget yang Pam barusan bilang, sukses tiap orang definisinya beda-beda gitu. Nah, as cliche as it sounds, menurut gue kenapa gue merasa sekarang di sini lebih sukses dibandingkan corporate, karena gue merasa gue lebih bikin banyak impact aja sih. Gitu, menurut gue impact ke tim ya kan, tim yang jadi terangkat gitu loh, ibaratnya standard quality of livingnya mereka juga improve semenjak masuk ke bisnis ini. Jadi gue udah berdampak buat tim, gue merasa berdampak juga untuk keluarga. Ya kita nggak bisa bohong ya, dengan pertambahan income pasti kita juga bisa mensejahterakan keluarga juga. And for myself gitu, gue merasa di sini saat gue naik ke stage gitu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan gue bisa inspire other people, menurut gue tuh juga salah satu yang bikin gue ngerasa oh wow, ternyata di bisnis ini gue bisa berdampak buat lebih banyak orang gitu. Waktu kerjaan corporate kan the only impact I'm making was for my company dong gitu kan. Gue bantu company gue supaya reputasinya lebih bagus di luar sana, bantu performance juga bagus. Tapi di sini ya itu menurut gue impact untuk lebih banyak orang, dan itu yang bikin gue ngerasa oh lebih sukses di sini ya. Tapi gue juga setuju sama Pam, gue belum sampai di sukses level yang gue pengen gitu. Tapi puji Tuhan, gue bersyukur banget atas semua yang udah gue terima dari bisnis ini gitu sampai sekarang. Kalau dibandingin sama waktu di kantoran, pasti ya buat banyak orang atau mungkin semua orang yang join di bisnis ini tuh pasti ngerasa lebih sukses ya. Kalau gue pribadi karena gue bisa connect dengan segitu banyaknya, lebih banyak orang ya, dengan background yang beragam, baik klien maupun tim gitu. Itu menurut gue fulfilling banget, bener kata Sylvie. Jadi kesuksesan di bisnis ini tuh lebih ke fulfillment ke dalam jiwa gitu ya. Kayak ada yang lebih nih dibandingin soal komisi aja atau income doang, tapi juga bantuin orang, terus belajar. Itu sih yang gue value banget, bisa belajar banyak hal soal keluarga, soal waktu, soal manage uang dan segala macam ya. Jadi menurut gue suksesnya di situ buat gue, dan tentu lebih sukses dari kalau gue terus stay di kantor. Masih sih. Tapi ya. Jadi kita berasa kayak oh wow guys, kita lebih berguna hidupnya. Iya kan? Setuju. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya. Kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin masih full kerja di kantoran dan masih takut nih untuk ninggalin stabilitas yang mereka dapat di kantoran? Buat gue kali ya. Jadi berasa di scope nih. In general berarti ya? In general. Kalau menurut gue sih takut ya wajar banget kan. Oh iya, siap. Tapi sebenarnya kan gimana kita bisa handle ketakutannya itu gitu kan. Pasti kan lu jago nih buat cari jalan keluar lah, bikin strategi gitu. Jadi maksudnya take a leap of faith lah ya gitu. Tapi jangan juga yang nekat-nekatan kalau menurut gue sih gitu. Gitu kayak ya dihitung-hitung dulu, dibikin dulu strateginya, plannya gimana gitu. Kalau memang udah mateng ya udah go ahead lah gitu. Nggak perlu takut sampai yang gimana banget gitu. Iya, benar-benar. Setuju sih, take a leap of faith. Dan kalau memang yang kita dapat itu lebih banyak positifnya dibanding negatifnya, ya why not? Kan? Yes. Oke. Setuju. Kalau aku sih bilang coba aja dulu guys. Karena waktu kalian masuk ke bisnis ini, kita tuh nggak pernah bilang kita langsung full time ya. Kita nggak pernah bilang begitu masuk ke bisnis ini lo harus resign corporate gitu. Nggak ada yang pernah menganjurkan itu malah ya. Jadi menurut aku coba-coba aja dulu gitu. Kalau nggak nyemplung gimana tahu whether you like it or not gitu kan. Dan misalnya kalian udah nyemplung ternyata kalian nggak suka, ya udah go back to your corporate world gitu. Nggak ada salahnya juga. Karena di bisnis ini kita semua pun masuk awalnya 2 kaki. Betul. Gitu, masih kerja kantoran sambil jalanin LFE. Ternyata waktu kita weigh pro dan con-nya ya kan kita pasti tetap analisa gitu resikonya seperti apa. Ternyata lebih menguntungkan untuk aku resign. Ya udah kita fully commit to that gitu. Tapi kalau kalian belum bisa lihat itu juga nggak apa-apa. Yang penting awalnya coba dulu sih gitu aja. Iya. Kalau gue meskipun ya bener masih 2 kaki, tapi gue udah bisa ngomong nih ke teman-teman di luar sana yang masih 2 kaki juga gitu ya. Dan bukan 2 kaki, even 1 kaki tapi di tempat yang salah nggak tuh? Korporat lah gitu. Ya pikirin gak aja. Salah ya, gak salah. Nggak salah lah ya. Belum sadar aja.
Tapi coba dipikirin aja mau kapan kita sampai ke tujuan-tujuan keuangan kita, pengen membahagiakan keluarga, kasih mereka yang terbaik gitu ya. Sekolah yang terbaik buat anak, kualitas liburan yang paling oke yang bisa kita kasih buat keluarga, buat bapak ibu atau anak gitu ya. Kalau stay di situ rasanya susah gitu ya. Terus yang kedua, gue juga tersadarkan bahwa Indonesia tuh sekarang kan juga lagi menuju nih, kalau sering dengar Indonesia emas, itu memang karena kita tuh lagi di peak performance-nya ekonomik gitu. Berarti banyak banget orang yang sebenarnya punya modal, punya uang, punya tenaga juga gitu. Dan kalau nggak sekarang, itu berakhirnya kalau nggak salah diprediksi tahun 2030-an. 35-an. Ya 2030-an, 2035, berarti itu nggak lama lagi, cuma 10 tahun. Jadi kalau misalkan masih mikir-mikir kelamaan, bener kata Amanda, cobain aja dulu, keburu lewat. Nah, pas joinnya later, udah Momentumnya udah hilang. hilang. Nah, jadi orang udah nggak ada daya beli lagi mungkin, atau misalnya udah fokusnya yang lain lagi gitu. Hasilnya pasti akan beda. Mendingan cobain dulu. Iya. Dan justru jadi ini ladang buat belajar gitu, belajar dunia baru, bisnis yang akan jadi anchor terakhir ya untuk jadi source of income. Gitu. Benar. Oke, itu dia teman-teman sharing dari Alive Partners hari ini, dari Amanda, dari gue, dari Pamela, juga Sylvie. Dan teman-teman yang nonton ini jangan lupa untuk like dan follow Alive by Vision di Instagram. Sampai jumpa lagi di Alive Talks selanjutnya. See you. Bye-bye.